Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik Alhamdulillah. semua ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ujian dan cobaan corona ini kita semua memang harus benar-benar tabah dan semangat ya, biar apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, nggak mematahkan rencana-rencana kita, usaha-usaha kita agar kita tetap bisa belajar dan menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu walau Alhamdulillah. ya. Suara saya sudah masuk atau belum? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke. Ini wifi hotspotnya sudah saya matikan, jadi masih nyambung ke laptop soalnya. Jadi mungkin sinyalnya berbarengan sama laptop. Jadi kita lanjut ya. Hari ini apa ada yang nggak masuk? Saudara Hanif dan dia ada. Oh iya, ada yang izin tadi, ada teman kita yang sakit ya, karena kabarnya positif corona. Ya kita doakan untuk Mbak Adinda ya, agar segera diangkat penyakitnya, agar bisa segera kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan sama-sama kita doakan untuk Mbak Dinda agar dapat segera bergabung dengan kita kembali. Al-Fatihah. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya dari teman-teman semua. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini menjadi perantara sembuhnya dari Mbak Dinda. Nah, sekarang kita lanjutkan materi dari pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin kita mulai berkenalan dengan yang namanya teks anekdot. Apakah ada yang masih ingat tentang teks anekdot? Yang masih punya gambaran-gambaran mungkin atau bahkan pernah membaca tentang teks anekdot. Apakah ada yang masih ingat? Teks jenaka, Ustaz. Gimana? Teks yang jenaka. mengandung ya lucu, jenaka. Oke. Teks yang isinya tentang jenaka atau humor. Jadi teks anekdot benar sekali tadi jawabannya Mas Dandi sama Mas Hasan ya. Isinya tentang hal-hal yang berbau jenaka. Namun jangan lupa di balik semua itu ada maksud-maksud tertentu dari penyusunan teks anekdot. Biasanya digunakan untuk menyindir. Menyindir siapa? Menyindir mereka-mereka kaum atasan yang biasanya berbuat yang tidak sesuai, seperti pejabat korupsi atau penggelapan uang. Jadi biasanya digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi memang benar isinya memang cenderung ke hal-hal yang bersifat jenaka. Nah, itu dari pengertiannya sendiri tentang teks anekdot. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks anekdot. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin menyusun teks anekdot itu apa aja sih yang ada di dalamnya? Terus buat nyusun itu apa aja sih polanya yang terdapat di dalam teks anekdot itu apa aja sih? Nah, hari ini kita akan bahas. Jadi barangkali nanti ada yang ingin membuat teks anekdot, nggak perlu bingung-bingung lagi karena pembahasannya kita bahas hari ini. Sebentar saya izin share screen dulu ya untuk PowerPoint-nya. Oh ya, Mas Dandi yang sebagai host, apa saya pakai kamera aja ya? Bagaimana?
Karena ini saya cari nggak ketemu ternyata di sini. Boleh, Pak. Boleh Ustaz. Jadi saya pakai Lanjut. kamera, saya tunjukkan lewat itu aja ya, apa namanya, lewat laptop ya. G. Ya mohon maaf sekali ini karena gangguan sinyal jadinya seperti ini akhirnya. Mohon Nggak maaf apa-apa, Pak. sekali ya. Oke, sebentar. Lanjut. Ya buka kamera dulu. Untuk barunya. Apakah terlihat? Oh, sebenarnya terbalik ya? Oh, zoomnya error. Iya. Bagaimana? Sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah. Terbalik nggak ya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Tulisannya terbalik nggak? Terbalik. Enggak. Enggak, Pak. Nggak terbalik. Oh, Enggak. dari saya terbalik ini. Ya, enggak tahu, Pak. Di sini enggak, Pak. Enggak aman. Oh iya. Aman di Aman sini. ya? Lanjut. Oke. Pertama teks anekdot. Tadi pengertiannya sudah itu, tapi saya akan sekilas mengulas kembali. Nah, ini pengertiannya dari segi pengertian. Nah, oke, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting. Nah, seperti yang tadi saya singgung ya, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai kamera aja. Belum. Ya, Pak. Pakai kamera aja lagi. Nah, ini aja ya. Oke, jadi kembali ke pengertian ya. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi intinya teks anekdot ini berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan menyangkut orang penting. Ya, di sini berikutnya. Oke, struktur. Kita mulai masuk ke struktur. Yang pertama ada bagian yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Nah, abstraksi ini urutannya ada di paling atas, di pertama. Jadi ketika anak-anak nanti membaca teks anekdot, maka yang pertama anak-anak baca yaitu abstraksi dari teks anekdot tersebut. Berikutnya ada orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Jadi di orientasi ini menjelaskan awal dari kasusnya itu apa sih? Awal dari ceritanya itu bagaimana? Setelah ada gambaran umum, jadi abstraksi dari ada gambaran umum, selanjutnya diceritakan awal mulanya kisah dari teks anekdot tersebut. Berikutnya, apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Barangkali ada yang kecepatan, bilang aja nggak apa-apa. Barangkali ada yang bingung atau saya jelasin. Lanjut. Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya krisis. Nah, apa itu krisis? Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Jadi
Di situ dijelaskan masalahnya itu apa yang timbul dalam teks anekdot tersebut. Berikutnya, setelah krisis ada reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi itu bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Jadi setelah masalahnya itu dijelaskan di dalam teks anekdot, masuk ke reaksi. Jadi penyelesaian itu seperti apa? Solusinya itu bagaimana? Akhirnya itu bagaimana? Jadi dijelaskan dalam bagian reaksi. Setelah ada krisis tadi. Nah, setelah reaksi, setelah dijelaskan itu penyelesaian seperti apa, masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kode. Nah, kode itu bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Jadi setelah tadi reaksi menjelaskan akhir dari masalah atau penyelesaian dari masalah tersebut yang ada di teks anekdot berujung pada kode. Nah, penutupnya ini di kode ini, penutup dari teks anekdot. Jadi selain ada abstraksi di awal ada abstraksi, di terakhir ada kode. Abstraksi sebagai pembuka cerita, kode sebagai penutup cerita dalam teks anekdot. Seperti itu. Apa ada yang bingung sampai sini? Atau mau dilanjut? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Lanjut. Lanjut, Pak. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seperti menggunakan kata kemarin atau beberapa lalu. Intinya di kalimat tersebut menjelaskan kejadian yang lampau yang sudah dialami. Selain itu ada menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu apa sih? Kalimat retoris itu kalimat yang sekiranya di dalam kalimat tersebut itu tidak perlu ada respon atau tidak perlu ada jawaban karena sudah diketahui maksudnya gitu loh, sudah diketahui arahnya. Jadi itu yang dinamakan kalimat retoris. Berikutnya ada konjungsi waktu. Nah, ini hampir sama seperti yang di awal ya. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di sini ada konjungsi waktu. Seperti sebentar lagi atau sesudah ini, nanti, atau akan datang. Jadi menggunakan konjungsi waktu. Berikutnya ada kata kerja aksi. Nah, teman-teman sudah tahu ya kata kerja aksi ya, seperti berlari, memahat, atau yang intinya di situ merupakan kata kerja. Berikutnya ada menggunakan kalimat perintah dan yang terakhir ada kalimat seru. Di sini pastinya kalian sudah paham untuk kalimat perintah itu apa, kalimat seru itu apa, karena sudah dibahas di SD dulu, bahkan SD SMP ada pembahasannya. Apa ada yang bingung di salah satu ciri kebahasaan ini? Untuk Belum. poin 1 atau 2 atau yang 3? Bagaimana? Lanjut, oke. Jadi intinya untuk kalimat ciri kebahasaan kadang nggak harus semuanya terpenuhi gitu. Nggak harus di 6 poin ini ada semua, karena jadi ada salah satu yang tidak masuk dalam teks anekdot, karena teks anekdot kan sifatnya kan singkat, nggak panjang-panjang sekali gitu kan. Nah, cek suara saya sudah masuk lagi. Masuk, Pak. Mohon maaf ya, sempat keluar karena sinyalnya lagi susah di sini. Oke, jadi untuk ciri kebahasaan nggak harus semuanya ada dalam satu teks anekdot, karena bisa jadi ada 1 atau 2 poin yang
tidak masuk dalam teks anekdot. Nah, kecuali kalau struktur memang harus semua ada karena struktur ini yang menyusun teks anekdot. Jadi kalau struktur yang nggak lengkap ya nanti nggak jadi teks anekdotnya. Maka dari itu kalau untuk struktur maka dari poin pertama dari orientasi tadi dari abstrak sampai ke kode itu harus ada semua. Karena ini merupakan penyusun dari teks anekdot. Oke. Kalau sudah paham semua, sekarang kita masuk ke contohnya. Apakah terlihat tulisannya, anak-anak? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Di sini sudah ada bagian-bagiannya yang sudah saya tandai. Yang pertama itu yang ada garis kuning yaitu abstraksi. Ini judulnya mencuri sandal ya. Karena saya cari-cari ada yang menarik ini. Saya ambil, saya bagikan di situ, sudah ada pembagiannya masing-masing. Yang pertama, abstraksi. Di suatu pagi, Angga lagi asik menyantap soto di warung makan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Di sini kondisinya dalam cerita yaitu Angga sedang makan di warung soto. Setelah makan, Anda berdiri dan pulang. Berikutnya, bagian orientasi. Jadi awal mula terjadi masalah. Di tengah-tengah bepergian untuk pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu, akhirnya putus sandal Angga. Secara terpaksa, Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal. Dikarenakan jarak rumahnya yang jauh, akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Namun, apa buat? Jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Nah, jadi awal mulanya si Angga itu sedang mau pulang ke rumahnya, cuman karena di tengah jalan ada lubang yang menyebabkan sandalnya rusak, dia mampir ke toko sandal, tapi uangnya nggak cukup. Berikutnya ada krisis. Nah, karena jumlah uang tak cukup, Angga akhirnya memiliki niatan untuk menggosok sandal di masjid yang lokasinya hanya beberapa meter dari toko sandal tersebut. Jadi istilah gosok itu kalau dalam bahasa Indonesia mengambil atau meminjam tanpa izin. Angga akan menggosok sandal paling bagus yang terdapat di masjid tersebut. Dengan duduk di teras meja, di teras masjid, Angga sambil juga melihat tiap orang yang akan memasuki masjid. Sehingga nantinya saat incarannya sedang sibuk, ketika targetnya sedang sibuk beribadah, Angga segera mengambil sandal tersebut. Nah, di krisisnya, ketika si Angga memutuskan untuk mencari sandal di masjid untuk di stop atau dipinjam tanpa izin. Ternyata aksinya berlangsung dengan tanpa adanya hambatan. Angga sukses memperoleh sandal yang warnanya hitam dan merupakan sandal yang paling bagus. Tak terduga si pemilik sandal mengetahui kalau Angga sedang menggosok sandalnya. Langsung saja, secara spontan si empunya berteriak dan mengejar Angga. Ini agak salah tulis ya, harusnya Angga bukan Arya. Malang betul si Angga. Perutnya yang buncit bikin dia tak mampu untuk lari kencang. Nah, karena perutnya buncit nggak mampu untuk lari kencang, Angga pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Seusai dilaksanakan penyelidikan, Angga dijatuhi hukuman disertai pasal pencurian. Lalu kasusnya akan disidangkan 1 minggu kembali. Malang banget si Angga, hanya perkara sepele saja bisa bikin dia dibawa di hadapan meja hijau. Nah, sini reaksi. Akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka yang tertunduk. Hakim berkata, Angga umur 23 tahun sudah terbukti ketahuan mencuri sandal yang berharga Rp30.000. Oleh sebab itu, Anda akan dikenai hukuman untuk 5 tahun penjara. Nah,
Karena hukumannya yang dirasa tidak setimpal oleh Angga menjawab, loh Pak, ini tak adil bagi saya. Kenapa hukuman saya sangat berat? Bahkan lebih berat daripada koruptor. Karena Angga merasa hukumannya lebih berat daripada koruptor. Karena yang dicuri Angga hanya 30.000. Nah, ini kodenya. Lalu hakim menjelaskan kepada Angga bahwa mencuri sandal yang seharga 30.000 dia merugikan satu orang saja. Sementara koruptor yang melakukan korupsi uang, misalkan di sini disebutkan 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, jika dihitung-hitung, koruptor hanya bikin rugi 10 rupiah saja masing-masing orang. Sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh si Angga lebih besar daripada aksi yang dikerjakan oleh koruptor, maka hukuman yang diterima oleh Angga jauh lebih besar daripada koruptor. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, digambarkan dengan cerita yang saya tampilkan di sini, mulai dari abstraksi yang menunjukkan Angga sedang makan di warung soto dan pulang, kemudian orientasi yang menunjukkan Angga terkena musibah, berikutnya yang Angga memutuskan untuk membeli sandal baru, namun uangnya tidak cukup dan memilih untuk mengambil sandal di masjid. Nah, di sini maksudnya selain struktur yang sudah jelas di sini, maksud dari tes ini yaitu untuk menyindir para kaum atas, yaitu para pejabat yang korupsi, yang hukumannya bisa dibilang jauh lebih ringan daripada orang-orang biasa yang mencurinya nggak seberapa. Karena Angga kan di sini hanya 30.000. Nilai nominal yang dia curi 30.000, sedangkan untuk para koruptor dia mencuri hingga miliaran. Nah, cuman hanya alasannya di sini hakim menggunakan alasan bahwasanya hitungan untuk hukuman yaitu berapa orang yang dirugikan dan berapa nominal per orang, menggunakan nominal per orang. Maka dari itu Angga mendapatkan hukuman yang lebih banyak daripada koruptor. Nah, di sini untuk strukturnya sudah jelas. Sekarang kita cari ciri kebahasaan. Kita balik dulu ke awal. Apakah ada yang bisa menebak ciri kebahasaan di sini? Ciri kebahasaan dari kalimat konjungsinya atau kalimat retoriknya. Nah, di sini ada ya. Bisa anak-anak lihat di abstraksi ada kata seusai. Nah, seusai merupakan konjungsi waktu. Seusai. Salah satu ciri kebahasaan yang ada di sini. Lalu bepergian. Bepergian merupakan kata kerja aksi yang ada dalam ciri kebahasaan. Ada di bagian orientasi. Di tengah-tengah bepergian untuk pulang enggak tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor. Nah, itu salah satu ciri kebahasaan yang ada dalam teks anekdot dengan judul mencuri sandal. Ada lagi, secara terpaksa Angga berjalan kaki. Cek. Oke, mohon maaf ya suara tadi sempat keluar. Oke, langsung saja, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk mempersingkat waktu? Karena takutnya terkendala lagi. Cukup. Ditanyakan cukup dari anak-anak semua, dari Dandi atau Hasan? Ataukah ada yang ingin apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mungkin? Mohon maaf, kabarnya saya matikan ya, menghindari keluar dari
Mohon maaf ya, keluar lagi. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Oke. Ada. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, semoga apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berikutnya saya ada sedikit tugas ya untuk kalian. Tugas ini masuknya ke materi masih teks anekdot, yaitu membuat teks anekdot yang tentunya kalian buat sendiri. Jadi perlu browsing nggak apa-apa, hanya untuk referensi saja, tapi nantinya itu cerita buatan kalian sendiri, benar-benar hasil karya kalian sendiri. Nggak perlu panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting intinya dapat, strukturnya juga sudah sesuai dengan struktur, jadi kebahasaan juga ada. Jadi nggak perlu istilahnya panjang-panjang sekali, nggak apa-apa. Cukupnya saja, sebisanya saja, nggak apa-apa. Kita masih latihan dulu, karena sekolah juga tempatnya belajar, jadi nggak ada yang sempurna. Kalau ada salahnya pasti wajar. Baiklah, barangkali ada yang ditanyakan untuk tugasnya. Mengumpulkannya minggu depan saja ya, pekan depan saja, pertemuan berikutnya. Nanti barangkali ada yang kesusahan di tengah jalan, atau kan mau nyusun bingungan, atau di tengah-tengah nyusun kebingungan, boleh tanya saya via WhatsApp ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ditanyakan, nanti untuk selanjutnya barangkali ada diskusi lagi, karena di Zoom kurang efektif ya, kita pertemuannya juga banyak kepotong karena saya terkendala sinyal. Nanti selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan via WhatsApp saja. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hadir. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, menjaga semangat kita agar kita bisa selalu beraktivitas, bisa selalu menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita tanpa terkendala apapun. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, jangan ngedrop, jangan down karena berita-berita di luar sana yang selalu negatif. Tetap semangat, jaga diri kita, jaga kesehatan kita. Kita berdoa semoga musibah ini segera berakhir dan kita kembali bertemu bertatap muka di sekolah. Karena kiranya sudah ada 1 tahun lebih kita nggak bertemu ya. Semoga segera dipulihkan kembali semua keadaannya, dan semoga untuk kita semua, keluarga kita yang sedang sakit, teman-teman kita segera diangkat penyakitnya dan bisa bergabung dengan kita kembali. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.